what's up guys, gue Dedi, dan ini adalah Realme Buds Air 3. TWS flagship kiln dari Realme ini menawarkan banyak fitur yang biasanya ada di TWS dengan harga jutaan rupiah. Sehingga bisa gue sebut TWS ini sebagai TWS flagship kiln. Kenapa? Sini gue kasih tahu. Oke, sebelum itu gue unboxing dulu nih TWS-nya. Di dalam boxnya tentu aja ada charging case dan TWS-nya. Lalu ada user guide, kartu garansi, earpiece cadangan dengan ukuran S dan L, serta kabel Type-C buat ngecas TWS-nya. Buat spesifikasi, TWS-nya ini udah pakai Realme chip R3 dan kristal polymer driver 10mm. ANC atau Active Noise Cancelling sampai 42 dB, yang udah tersertifikasi TÜV Rheinland. Udah IPX5 juga nih yang tahan cipratan air. Koneksinya sendiri udah pakai Bluetooth 5.2 dan udah support audio codec AAC dan SBC. Ke sisi desain case dari Realme Buds Air 3 ini bentuknya membulat dan memanjang ke samping. Dan bahan case-nya terbuat dari polikarbonat dengan finishing matte. Jadi nggak mudah buat ninggalin sidik jari di bagian case-nya. Di bagian atasnya ada logo Realme dengan finishing glossy yang membuat case-nya kelihatan lebih mewah dan elegan. Di sisi depan ada LED indikator sekaligus jadi indikator baterainya. Dan di bawahnya ada port Type-C buat ngecas. Di sisi kanannya ada tombol MFB yang salah satu gunanya buat pairing. Dimensi case-nya ini ada di 64,5 x 48,3 x 24,3 mm. Dan beratnya cuma 37 gram aja. Engsel dari case-nya juga berasa kokoh dan gak obek-obek. Saat dibuka tutup case-nya dalam kondisi terbalik, earbuds-nya tetap nempel di case-nya. Biarpun gue goyang-goyangin kayak gini, dia tetap nempel. Ini buat meminimalisir earbuds-nya dari kemungkinan jatuh ya. Ngomongin earbuds-nya, finishing-nya kelihatan cakep nih. Jadi tangkainya ini berfinishing blue polish dengan buletan yang nempel ke telinga kita berfinishing glossy. Biar kalau dipakai tetap nyaman. Dan karena udah dilengkapi sertifikasi IPX5, jadi kalau dipakai berolahraga terus kena gerimis, dia masih aman. Bobot kedua buds-nya ini bisa dibilang enteng banget, cuma 8 gram aja. Dan bahan ear tips-nya ini rubber lembut, dan pas gue coba pasang earbuds-nya ke telinga berasa nyaman banget. Dan berasa lumayan kedap. Suara di sekitar hampir nggak kedengeran. Untuk fittingnya karena dimensi earbuds-nya yang nggak begitu gede dan nggak begitu berat, jadi telinga gue cukup nyaman. Dan pas gue goyang-goyang kepala juga gak gampang copot. Dan karena tampilannya juga udah keren, jadi kita yang pakai juga ketularan kerennya. Untuk pairingnya juga gampang, cuma tinggal dibuka tutup case-nya aja dan pastikan Bluetooth di HP kalian udah nyala ya, dan dia langsung bisa connect sendiri. Kalau mau pairing ulang tinggal tekan dan tahan aja tombol MFV-nya selama 5 detik, dan dia udah masuk dalam mode pairing ulang. Seperti yang biasa gue bilang, Realme kalau ngeluarin barang nggak pernah tanggung-tanggung. TWS entry levelnya mereka aja tetap mereka support dengan aplikasi Realme Link. Sama ceritanya di Buds Air 3 ini. Dia udah support Realme Link dan di dalam sini kita bisa ngatur-ngatur fitur yang ada. Fitur pertamanya noise control. Kalian bisa setting noise cancellation-nya di on. Atau kalau misalnya kalian lagi di jalan menggunakan earbuds ini, kalian bisa setting di mode normal atau sekalian aja di mode transparansi. Agar kalian bisa mendengar ambience di sekitar. Active noise cancellation-nya di sini juga cukup oke ya. Dia bisa meredam suara sampai 42 dB. Ada juga fitur Smart DIY Technology. Fitur ini gunanya untuk meredam suara angin saat kalian pakai buds ini buat teleponan. Jadi suara kalian bisa didengar jauh lebih baik oleh lawan bicara. Kalian bisa cek sendiri aja nih kualitas mic dari Realme Buds Air 3 ini. Yap, ini adalah contoh suara mic dari Realme Buds Air 3. Jadi kualitas suara ini yang kalian dapatkan saat kalian pakai earbuds ini buat telepon dan video callan. Gimana nih menurut kalian? Settingan sound effect-nya juga tersedia 3 pilihan di sini. Ada Bass Boost Plus, Balance, dan Bright. Karena dia udah pakai 10mm Dynamic Bass Boost Driver, jadi saat di mode Bass Boost Plus suara bassnya di sini punchy banget. Dengan separasi mid dan high-nya yang masih tetap enak. Pas gue coba dengerin video konser musik, soundstage-nya juga berasa asik banget. Berasa nonton konser live. Nah, saat di mode Bright, suara yang dihasilkan ngecering banget. High-nya mendominasi di sini. Dengan vokal yang masih enak, tapi bassnya agak kurang. Penilaian kualitas suara tadi berdasarkan preferensi gua yang bukan audio profesional. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, monggo tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, untuk customize audio tuningnya juga hadir di sini. Jadi pendengaran kalian akan dites dan nanti kalian akan disuggest audio tuning apa yang cocok buat kalian. Ada volume changer juga yang gunanya buat nambahin volume kalau kalian ngerasa volumenya kurang kencang. Lalu ada fitur game mode.
Buat kalian yang suka main game menggunakan TWS, di Realme Buds R3 ini menawarkan latency yang cukup tipis, hanya di 88 millisecond aja. Dan bener aja, pas gue coba main beberapa game menggunakan TWS ini, latensinya benar-benar tipis banget. Kalau kalian nggak perhatiin banget sih, latensinya cukup nggak terdengar ya. Kalian bisa cek sendiri nih, gimana TWS ini kalau dipakai main game. Di sini juga ada fitur dual device connected. Jadi kalian bisa konekin TWS ini ke dua device sekaligus kayak ke laptop dan ke smartphone. Ada juga fitur earbud fit test. Jadi di fitur ini kalian bisa ngetes fitting dari Realme Buds R3 ini. Lalu ada fitur in-ear detection. Jadi di sini mirip-mirip sama fitur autoplay dan auto pause. Saat memutar media dan kalian copot TWS-nya dari telinga, dia otomatis nge-pause. Dan kalau kalian pakai TWS-nya lagi, dia otomatis nge-play media yang kalian putar tadi. Ada juga fitur auto unfold. Di sini buat menjawab panggilan telepon otomatis ya. Nah, yang terakhir kita bisa setting tombolnya melalui aplikasi ini. Jadi sistem operasi TWS ini menggunakan touch control, dan kalian bisa setting semua kontrolnya di sini. Misal double tap di earbuds kirinya untuk play atau pause, triple tap untuk max track, dan masih banyak lagi. So, segitu aja review gue buat Realme Buds R3 ini. Kesimpulannya, TWS ini benar-benar bisa bersaing sama TWS di harga 1 jutaan. Karena punya banyak fitur yang ditawarkan. Belum lagi kualitas audionya yang enak banget. Pas gue cek harga di official store-nya, Realme Buds R3 ini dibanderol dengan harga 750 ribuan. Tapi gue banyak nemuin di toko lain dia dijual dengan harga 500-600 ribuan aja. Gimana nih menurut kalian si Realme Buds R3 ini? Yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, jika kalian merasa video ini bermanfaat, ayo bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat follow sosial media dan tag video lainnya. Didi pamit dan jangan lupa bahagia.